Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di puncak kejayaan peradaban Islam, dunia menyaksikan lahirnya para cendekiawan yang melampaui batas zaman. Mereka adalah pemuka ilmu yang menerangi berbagai bidang pengetahuan, dari kedokteran hingga zoologi, dari sejarah hingga fikih. Dua nama yang bersinar terang di antara bintang-bintang ilmu itu adalah Ibnu Abi Usaybiyah dan Muhammad At-Tamimi. Mari kita menelusuri jejak kehidupan dan karya mereka, mengungkap bagaimana warisan mereka terus menginspirasi dan relevan hingga hari ini. Ibnu Abi Usaybiyah dengan nama lengkap Muwaffaq al-Din Abu al-Abbas al-Ahmad bin al-Qasim bin Khalifah bin Ulus al-Sadi al-Khazraji al-Damaski, lahir di Damas pada tahun 1203 Masehi. Ia tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi ilmiah. Ayahnya adalah seorang dokter terkemuka dan sejak usia muda, Ibnu Abi Usaybiyah menunjukkan minat yang besar terhadap dunia kedokteran. Ia belajar kedokteran di Damaskus dan Kairo, berguru kepada para dokter terbaik pada masanya. Selain kedokteran, Ibnu Abi Usaybiyah juga mempelajari filsafat, sastra, dan sejarah. Ketertarikannya pada sejarah membawanya untuk mendokumentasikan biografi para dokter dan ilmuwan muslim terkemuka. Hasilnya adalah karya monumental Uyun al-Anba fi Tabaqat al-Tibba atau sumber informasi dari kelas-kelas dokter. Kitab ini bukan sekedar kumpulan biografi. Di dalamnya, Ibnu Abi Usaybiyah mencatat sejarah perkembangan ilmu kedokteran dan dunia Islam, menggambarkan bagaimana para dokter muslim telah memberikan kontribusi yang tak ternilai bagi kemajuan peradaban. Ia mencatat kehidupan dan karya lebih dari 400 dokter dari zaman Yunani kuno hingga masanya sendiri. Uyun al-Anba menjadi sumber utama bagi para sejarawan kedokteran, memberikan wawasan yang mendalam tentang praktik medis, teori, dan etika kedokteran di dunia Islam abad pertengahan. Ibnu Abi Usaybiyah bukan hanya seorang sejarawan, tetapi juga seorang dokter yang aktif. Ia bekerja di berbagai rumah sakit di Damaskus dan Kairo, mengobati pasien dan mempraktikkan ilmu yang telah ia pelajari. Ia adalah contoh sempurna seorang ilmuwan yang menggabungkan pengetahuan teoritis dan pengalaman praktis. Muhammad Ad-Damir, ia lahir di Kairo pada tahun 1341 Masehi. Nama lengkapnya adalah Kamal al-Din Abu al-Baqa Muhammad bin Musa bin Isa Ad-Damir al-Syafi'i al-Azhar. Ia berasal dari keluarga sederhana, tapi memiliki semangat yang membara untuk menuntut ilmu. Ad-Damir menempuh pendidikan di Universitas Al-Azhar, pusat keilmuan terbesar di dunia Islam. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu, termasuk fikih, hadis, tafsir, bahasa Arab, dan sastra. Ia dikenal sebagai seorang siswa yang cerdas dan tekun, serta memiliki daya ingat yang luar biasa. Selain mendalami ilmu-ilmu agama, Ad-Damir juga tertarik pada dunia alam. Ia sangat mengagumi keindahan dan keanekaragaman hewan. Ketertarikannya ini mendorong untuk menulis sebuah ensiklopedia zoologi yang komprehensif, Hayat al-Hayawan al-Kubra atau Kehidupan Hewan Besar. Kitab ini adalah karya monumental yang mencerminkan keluasan pengetahuan dan ketelitian Ad-Damir. Di dalamnya ia menjelaskan tentang lebih dari 931 jenis hewan, menguraikan ciri-ciri fisik, perilaku, habitat, dan manfaatnya bagi manusia. Ad-Damir tidak hanya mengandalkan pengamatan langsung, tapi juga merujuk pada ratusan sumber, termasuk Al-Quran, hadis, kitab-kitab klasik, dan syair-syair Arab. Hayat al-Hayawan al-Kubra bukan hanya sekedar ensiklopedia zoologi. Di dalamnya Ad-Damir juga membahas aspek hukum Islam yang berkaitan dengan hewan, seperti hewan yang halal dan haram untuk dimakan, serta hewan yang boleh dan tidak boleh diburu. Ia juga mengaitkan hewan-hewan tersebut dengan berbagai cerita rakyat, mitos, dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat Arab. Ad-Damir adalah seorang ilmuwan yang saleh dan rendah hati. Ia hidup sederhana dan mengabdikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Ia meninggal di Kairo pada tahun 1405 Masehi, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia Islam. Kesimpulan dan pesan Ibnu Abi Usaybiyah dan Muhammad Ad-Damir adalah dua contoh dari sekian banyak ilmuwan
Muslimi yang telah memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia. Mereka adalah bukti bahwa Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu, pengetahuan, mengembangkan akal budi, dan memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia. Kisah hidup mereka mengajarkan kita beberapa hal penting, yaitu pentingnya pendidikan. Ibnu Abi, Usaybiyah, dan Muhammad Ad-Damir meraih kesuksesan karena mereka memiliki semangat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Nilai dokumentasi: Ibnu Abi Usaybiyah mengabdikan sejarah kedokteran Islam, sementara Muhammad Ad-Damir mendokumentasikan pengetahuan tentang hewan. Keduanya menunjukkan betapa pentingnya mendokumentasikan ilmu pengetahuan agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Integrasi ilmu: Muhammad Ad-Damir menggabungkan ilmu agama dengan ilmu alam, menunjukkan bahwa kedua bidang ini tidak bertentangan tetapi saling melengkapi. Pengabdian kepada masyarakat: Ibnu Abi Usaybah adalah seorang dokter yang mengabdikan dirinya untuk mengobati pasien, sementara Muhammad Ad-Damir memberikan sumbangsinya melalui karya-karyanya yang bermanfaat bagi masyarakat. Semoga kisah Ibnu Abi Usaybiyah dan Muhammad Ad-Damir dapat menginspirasi kita untuk terus belajar, berkarya, dan memberikan kontribusi positif bagi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.